Shalom, bertemu kembali dalam Efrata Devotion pada hari ini dengan tema peduli dengan tulus. Bapak Ibu yang terkasih, saya mengangkat kisah ini untuk mengingatkan diri saya dan saya mengajak kita semua agar dapat pelajaran dari sebuah contoh untuk memiliki kepedulian dan ketulusan. Kita boleh baca dulu perikop sebelumnya karena berhubungan, tapi poin yang saya mau bahas ada di 3 ayat ini. Lukas pasal 14 ayat 12 sampai 14. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya kita memahami secara baik cerita dari nas ini. Ya, kita harus perhatikan bukan berarti kita dilarang mengundang atau berbuat baik kepada teman, tetangga dan kerabat kita yang disebut berkelimpahan atau kaya. Kita diperintah untuk mengasihi dan berbuat baik kepada sesama kita, termasuk mereka, kerabat, teman, tetangga yang diberkati oleh Tuhan dengan kelimpahan. Namun di samping itu Yesus juga ingin kita peduli kepada sesama kita manusia yang membutuhkan yang ada di sekitar kita. Kita belajar dengan rendah hati untuk peduli tanpa memandang orang atau tanpa pilih-pilih orang. Karena kalau demikian artinya kita melakukan sesuatu untuk pamrih, untuk dibalas. Kalau kepada orang yang disebut di sini miskin, cacat, lumpuh, buta, memang mereka apa yang bisa mereka lakukan untuk membalas kebaikan yang kita lakukan. Tapi kalau itu kita pikirkan, ketulusan tidak ada di hati kita ketika kita melakukan perbuatan baik. Tapi malah beresiko besar untuk sebuah kesombongan atau kepentingan diri. Bahkan beresiko membuat kita menjadi orang yang munafik, yang gak peduli dengan orang lain yang sakit dan susah di sekitar kita. Dikisahkan di ayat 1 dari pasal ini, ya, ketika Yesus menyembuhkan orang sakit yang ada di hadapannya pada hari Sabat. Waktu itu Yesus sedang makan di rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi. Dan di ayat 1 terakhir itu dikatakan semua yang hadir mengamat-amati Yesus dengan seksama, mau cari kesalahannya. Dan Yesus pakai kesempatan untuk mengajar kebenaran dari situasi yang ada. Yesus mau agar orang-orang tidak menjadi munafik dan tidak tulus dengan memilih-milih orang untuk dijadikan teman atas dasar keuntungan, tapi bukan atas dasar kemanusiaan. Melainkan Yesus mau mengajarkan untuk pedulilah kepada orang lain. Melakukan kebaikan untuk orang yang bahkan tidak mungkin dapat membalasnya, dapat membangun ketulusan hati kita ketika kita melakukan kebaikan bagi orang lain. Sehingga kita belajar untuk tidak menjadi orang yang munafik yang melakukan sesuatu hanya untuk menunjukkan diri atau pencitraan, ya, tapi kita melakukan sesuatu yang baik itu karena Tuhan, bukan untuk menunjukkan siapa kita atau untuk kepentingan diri kita sendiri. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Mazmur 11 ayat 7. Kita melakukannya dengan tulus karena memandang wajah Allah. Bapak Ibu, Allah berkenan dan senang kepada orang yang tulus hatinya. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menanggung beban dosa yang tidak dapat kita tanggung. Ia tetap mengundang semua orang untuk percaya kepadanya, walau ia tahu apapun yang kita lakukan, kebaikan apapun yang kita lakukan tidak dapat membalas kebaikan yang dilakukannya. Namun kebenaran itu tidak membuat Tuhan Yesus meninggalkan kita, tapi Dia tetap melakukannya bagi kita karena Ia baik, karena Ia peduli, karena Ia mengasihi kita. Tuhan tidak senang dengan kemunafikan, tetapi Tuhan senang dengan kepedulian yang timbul dari hati kita dengan tulus.
Dan semua motivasi kita melakukan kebaikan itu terbuka di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata Dia akan balas dengan setimpal. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, mari kita melakukan kebaikan, mari kita melayani, mari kita hidup dengan penuh kepedulian. Bukan karena ingin dilihat atau untuk mendapatkan keuntungan dari itu, tapi karena Kristus peduli dan mengasihi kita. Mari berdoa. Tuhan, kami mau belajar sekali lagi untuk memiliki hati yang tulus ketika kami melakukan segala sesuatunya bagi orang di sekitar kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami mengingat apa yang Tuhan lakukan bagi kami, sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk menyombongkan diri, atau kami mau belajar supaya kami nggak menjadi orang yang munafik, tetapi kami mau jadi orang yang tulus dalam setiap apa yang kami lakukan. Roh Kudus kuatkan kami, Roh Kudus bantu kami, Roh Kudus mampukan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati.